sobat, perkenalkan nama saya Muhammad Yusril Wahyu Rizky ya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang mesin. Jadi ikuti saya terus video ini sampai selesai. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Salam piston guys. Oke sobat, jadi ini ada mobil yang akan kita gunakan untuk mereview beberapa komponen. Ini seperti saya jelaskan, yaitu ada radiator, aki, terus ada reservoir tank, dan lain-lain lah. Nah, mobil ini adalah mobil Toyota ya, mereknya Innova, keluaran 2013. Kita langsung saja menuju ke kap mesinnya untuk melihat lebih jauh gimana sih mesin mobil itu. Ayo. Jadi ini sudah saya buka kapnya ya. Kita bisa lihat sendiri penampakan mesin mobil sangat komplit. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang seperti saya katakan tadi, mulai dari aki. Kita langsung menuju ke aki ya. Nah, ini adalah aki, dimana aki ini adalah komponen yang menyimpan dan menyuplai arus listrik ke sistem mobil. Di dalam aki ada komponen-komponen seperti elektrolit, lalu ada kutu positif dan negatif, separator, dan lain-lain. Dan tentu tidak bisa dibuat satu persatu ya, karena terlalu banyak. Terus gimana kak cara perawatan aki? Nah, kan sistem mobil kan memerlukan banyak listrik. Untuk jika kita tidak melakukan perawatan pada aki, tentu akan membuat aki sendiri gampang drop. Gitu ya. Tip kak, aki kak. Nah, tipnya untuk aki sebenarnya pertama ya, kita harus memperhatikan saat kendaraan hidup dalam posisi on saja, jangan sampai kita bermain AC atau audio, terus lampu mobil ya, kita harus menghindari karena itu dapat memperberat beban aki dan memperpendek usia aki. Nah, selanjutnya ini ada komponen reservoir tank ya, dimana fungsi utamanya adalah untuk menyimpan air radiator ya, itu secara umum. Dan secara detail, reservoir tank bukan hanya untuk menyimpan air, tapi untuk menyimpan kelebihan air radiator saat terjadi tekanannya naik di dalam radiator dan mengembalikannya saat tekanannya turun. Jadi gitu. Terus tipnya kak untuk reservoir tank kak, sebenarnya tidak ada tip khusus untuk reservoir tank, namun yang harus diperhatikan adalah airnya yang di dalam. Kita tidak boleh mengisi dengan air keran atau air sembarangan lah, karena jika kita mengisi dengan air sembarangan itu dapat menyebabkan korosi dan dapat kerja mesin mendinginkannya itu tidak maksimal. Jadi selalu gunakan air bersih atau sekali-sekali kita pakai cooler agar mendinginkan mesin itu dapat maksimal. Selanjutnya kita tidak lengkap jika tidak membahas radiator ya. Seperti yang saya katakan, radiator berfungsi untuk membuang panas. Jadi membuang panas melalui media air yang bersirkulasi di dalam mesin. Jadi kan saat mesin menyala itu sangat panas ya. Nah, air dari radiator ini bersirkulasi di dalam mesin, lalu mendinginkan, lalu menyimpannya di separator, sirip-sirip radiator ini. Jadi radiator dilengkapi sirip-sirip untuk menyimpan panas, kemudian dihempaskan ke udara tidak lengkap jika tidak membahas radiator, tidak membahas komponen lainnya, yaitu ada kipas cooling fan. Kipas ya, kita sering menyebutnya dengan nama cooling fan ini. Nah, cooling fan sendiri berfungsi untuk membantu untuk mempercepat proses pengeluaran panas yang disimpan dalam sirip-sirip radiator. Jadi saat cooling fan berputar, otomatis akan menghempaskan udara yang mendorong udara panas di dalam radiator itu keluar ke udara bebas. Nah, saat cooling fan berputar itu jangan sampai kita bermain di sini, di kap ini, takutnya ada sesuatu yang dapat tersangkut lah di dalam sini dan berbahaya. Untuk safety aja, untuk keamanan. Ya, kita bisa melihat ya gimana kondisi oli kita, pelumas kita baik atau buruk, volumenya gimana, dengan cara
pertama kita cari dulu gimana setiknya, setik olinya di sana. Kalau mobil Innova ini ada di sini, kita bisa lihat caranya gini. Perhatikan, tangan kiri pegang sticknya ini, lalu tarik. Nah, setelah muncul seperti ini, kita gunakan gombal atau lap. Nah, kita tarik ke atas. Nah, lalu seperti ini. Lalu kita masukkan lagi secara pelan-pelan. Lalu kita tarik lagi. Pastikan jangan goyang. Nah, kita bisa lihat kondisi olinya. Berarti ini di garis titiknya ada 2 itu ya. Kalau ini masih di atasnya berarti ini masih bagus. Nah, ini dia. Ini adalah garisnya. Kalau oli berada di garis titik yang kedua ini berarti olinya kurang. Kalau di atasnya masih bisa dikatakan baik, volumenya cukup. Terus kondisinya gimana? Nah, ini kondisinya masih bagus, coklat dan agak kental ya. Jadi masih bagus lah. Kalau encer itu patut dipertanyakan gitu. Oke, kita masukkan lagi. Cukup mudah masukannya. Nah, oli sendiri fungsinya untuk melumasi mesin. Selanjutnya tentu banyak sekali minyak atau oli ya di mesin ini. Selain oli mesin ini juga ada minyak atau oli power steering ya. Ini ada jenis fluida atau hidrolis itu ya. Jadi oli power steering ini berfungsi untuk memperingan kerja steering atau steeringnya itu sendiri. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini ya. Nah, tipnya saat oli ini kotor segera diganti. Jangan sampai oli ini kurang ataupun kotor. Itu saja. Nggak bisa. Ada satu lagi yaitu oli minyak rem. Nah, ini dia. Minyak rem ini minyak rem ya, berfungsi untuk mendinginkan rem terutama yang melumasi saat rem diinjak. Oh, ternyata gini guys. Nah, kita bisa lihat ya ini. Tipnya jangan sampai kurang minyak rem ini. Jadi harus segaris ini ya, ini ada garisnya. Kita bisa lihat garis. Kalau kurang tentu kerja rem juga akan terganggu gitu. Jadi dicek secara berkala. Nah, sebenarnya ada satu tip lagi ya, yang ini sering sekali disepelekan oleh banyak pengendara. Nah, kita langsung saja. Tentu kita tidak asing dengan yang namanya kunci kontak. Kenapa begitu? Karena kunci kontak berfungsi untuk mematikan dan menghubungkan arus listrik pada saat start. Jadi ini perannya sangat vital. Terus apa tipnya kak? Tipnya saat kendaraan dinyalakan dan berputar RPM tinggi, kita jangan sekali-kali langsung mematikan. Kalau langsung meng-off-kan itu jangan. Kita tunggu sampai RPM-nya itu turun. Soalnya apa? Kalau kita langsung matikan saat RPM tinggi, itu dapat mengakibatkan banyak sekali kerusakan yang sangat fatal, terutama dalam bagian mesin. Jadi tunggu dulu RPM-nya turun, baru dimatikan atau di-off-kan gitu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa mesin adalah seperti manusia. Jika kita merawat dengan baik, tentu mereka akan memberikan performa yang baik bagi kita. Untuk aki, tipnya tadi jangan sekali-sekali main audio seperti AC atau DVD dan lain-lain saat mesin off. Dalam arti cuma di-on-kan saja, nggak di-start ya. Itu jangan, karena dapat memperberat kerja aki. Terus untuk air filter tadi dicek secara berkala kebersihannya, bisa dibersihkan dengan air gun. Lalu untuk radiator, terutama komponen radiator ya, pendingin, bisa menggunakan air bersih untuk mengisinya. Sekali-sekali pakai coolant untuk memaksimalkan kerja pendingin gitu. Untuk oli pelumas yang berfungsi untuk mendinginkan mesin itu sebaiknya dicek secara berkala agar tidak kurang dan kondisinya dapat dikontrol dengan baik. Jadi dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam piston.